بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، باركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kebahagiaan adalah idaman. Harapan dan setiap kita tentunya ingin mengejarnya. Hampa sebuah kehidupan dengan tanpa ada kebahagiaan. Tapi bahagia yang semu hakikatnya juga sebuah kehampaan. Karena sesuatu yang palsu pasti menipu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dengan pasti mengingatkan bahwa kebaikan akan pasti mendatangkan kebahagiaan. Hati yang tenang, hati yang damai, akan tatkala dia bertujuh kepada Allah, dia merasakan akan kelezatan. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Aun rahimahullah ta'ala. Beliau, innal muttaqi laysat alaihi wahsyah. Orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan kekalutan di dalam kehidupan. Dan itulah yang nampak. Suraman ketidakjelasan adalah keadaan orang-orang yang salah dalam mencari kebahagiaan. Dikarenakan hanya ketakwaan kepada Allah yang bisa menjamin kebahagiaan. Oleh sebab itu, setiap kali seorang Muslim bisa merasakan kelezatan ibadah, maka di setiap itu pula dia akan merasakan bertambahnya ketentraman. Karena di setiap kebaikan yang dilakukan, ada pintu kebaikan
seakan menyusul dan menyusul di kebaikan yang dilakukan. Terbuka pintunya. Inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah pun akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Inilah keadaan yang nyata. Oleh sebab itu, Syekh Sa'di mengingatkan kepada kita bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh mampu menyambut, tidak hanya menerima, tetapi mampu menyambut semua bentuk kesenangan, semua bentuk yang dicintai secara indrawi dengan penuh rasa syukur kepada Allah, biqabulin laha wa syukrin 'alaiha. Demikian dikatakan. Banyak orang mendapatkan kenikmatan indrawi yang bisa dirasakan indrawi. Banyak mendapatkan kemewahan atau sesuatu yang dicintai. Tetapi ada kalanya rasa syukurnya sedemikian tipis. Atau dia tidak mendapatkan poin yang akan memilahkan antara orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal saleh, yaitu kata beliau wasti'malin laha fima yanfa'u. Mampu dia untuk mempergunakan apa yang didapatkan ke sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan yang nyata. Kemudian beliau berkata, فَإِذْ تَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Perhatikan bagaimana mendalamnya Al-Imam As-Sa'di membawa kita untuk merasakan akan sebuah kepastian dari sebuah ketundukan akan menghantarkan seseorang untuk siap menyambut apapun yang Allah tentukan. Yang perkara yang memang dicintai oleh manusia sesuai dengan tentunya harapan semua manusia dari kenikmatan yang bisa dirasakan oleh indrawi, dan semua orang pun mengakui demikianlah memang kenikmatan. Maka dia menyambut dengan bersyukur kepada Allah dan mempergunakannya untuk sesuatu yang pasti kemanfaatannya. Maka dia mampu mewujudkan seperti ini. فَإِذَا اسْتَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Seperti ini dia memanfaatkan. Seperti ini dia menyambut nikmat Allah. أَحْدَثَ لَهُمْ مِنَ الْإِبْتِهَاجِ بِهَا. Maka saya perbuatan yang dia lakukan itu akan mendatangkan al-ibtihaj biha. Bagaimana keceriaan yang nyata. Keceriaan yang subhanallah mukanya bukan muka orang yang kusut, tetapi nampak muka yang orang tatkala memandangnya pun akan senang melihat.
Keceriaannya membawa untuk, subhanallah, merasakan bahwa apa yang Allah anugerahkan rahmat sangat banyak. Keceriaan yang akan membawanya untuk bagaimana dia mampu membuktikan kembali akan penghambaannya. Karena yang memiliki dan yang menganugerahkan kebahagiaan itu Allah. Bukankah kita ingat? Innamal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maka al-ibtihad seperti ini, keceriaan yang seperti ini, wajar membawa kepada sebuah situasi untuk rindu akan kebaikan. Akan suatu waktu yang di sana ada kebaikan. Akan suatu tempat yang di sana ada lipatan kebaikan. Rindunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu akan tibanya datang malam. Dengannya dia bisa merasakan kebahagiaan tatkala tangannya menengadah kepada Allah dalam permohonan ampunan kepada Allah dan bertaubat dan tersungkur dahinya untuk bersujud kepada Allah. Maka itulah yang dicari dan ditunggunya. Wattama'i fi baqa'iha wa barakatiha. Subhanallah. Karena apa yang dia lakukan itu benar-benar dia merasakan efek yang nyata dari sebuah ketenangan hati. Pasti dia akan tamak. Tamak dari sisi apa? Tamak dari sisi bagaimana apa yang dia rasakan itu selalu ada. Fi baqa'nya. Akan continue ada. Wa barakatnya. Dan tamak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub, kalau sudah Allah kembalikan semua kenikmatannya, pun tidak merubah dan keadaannya untuk dirikan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Ketika dia mempergunakan sesuatu yang manfaat dan menimbulkan kebahagiaan, maka muncul sesuatu yang bagaimana hal itu bisa menjadikan hati bahagia, ceria. Maka dia akan ambil, dia akan lakukan. Ada belalang emas yang tiba-tiba nampak di hadapan beliau, maka beliau tangkap. Maka dikatakan, bukankah telah aku berikan kabarmu demikian dan demikian? Melimpah dari beragam kekayaan. Tapi coba jawab. At-tama' fi baqa'iha wa barakatiha. Beliau berkata, benar. Saya aku akan pernah merasa cukup dengan rahmat-Mu ya Allah. Subhanallah. Rahmat yang terus saja Allah datangkan. Yang dengannya dia bisa melakukan apa yang hatinya itu ceria, tetapi ceria pada tempatnya. Sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, tatkala
masa paceklik di kota Madinah melambung harga dan sulit didapatkan akan barang perniagaan. Dan saat beliau tiba dari Syam, beliau membawa kafilah dagang yang sedemikian banyak. Dan saat sampai di kota Madinah, ringkas cerita bagaimana beliau melepaskan semua apa yang ada dan apa yang dimilikinya. Yang kalau sahabat yang mulia Utsman bin Affan hanya memikirkan akan keuntungan duniawi, maka saat itu momentum yang tepat. Masyarakat Madinah sangat membutuhkan dan dia memilikinya. Dan dia bisa memberikan harga berapapun. Tapi saat dia melepaskan semuanya, bagaimana terianya, hatinya. Bahasa mudah mungkin kita katakan, plong hatinya. Tidak bisa melepaskannya. Memang itu adalah milik Allah. Dan Allah. Kalau orang itu tidak bersuudzon, tidak ada kekhawatiran, kehidupannya adalah upaya untuk membuktikan kejujurannya, keimanan kepada Allah. Bahwa dia adalah milik Allah. Bahkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan yang di bumi adalah milik Allah. Maka dia akan ringan untuk melepaskan apa yang mungkin kiranya saat dia mendapatkan, dia peras keringat, banting tulang. Katakan meminjam bahasa, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tidak ada bedanya. Tapi dilepaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang melepaskan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya seperti ini yang Allah banggakan. Yang Allah akan jamin di dunia dan di akhirat. Kata beliau, warajai thawab syakirin, kata beliau. Harap dalam hatinya, menggebu dalam hatinya untuk mendapatkan keutamaan dari balasan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bahkan dari apa yang dilakukannya dalam menyambut apa yang dicintainya secara manusiawi dan secara indrawi, dengan cara yang seperti ini Allah tambahkan dengan Allah berikan umuran azimatan tafuku bi khairatiha wa barakatiha. Hadhihi al-masarrat allati hadhihi samaratuha. Keceriaan yang telah dirasakan ini mendatangkan, dan Allah yang mendatangkan tentunya perkara-perkara yang demikian besar yang akan didapatkan dalam kehidupannya. Inilah kalau bisa dikatakan meminjam kata, apa yang akan dirasakan benar-benar sesuatu yang monumental. Bolehlah dikatakan spektakuler. Bolehlah dikatakan sebagai sesuatu yang sangat ajaib. Tafuku bi khairatiha wa barakatiha. Hadhihi al-masafat allati maratuha.
yang bahkan akan lebih banyak lagi dari apa yang telah diberikan dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dari perkara-perkara dicintai secara indrawi ini yang merupakan buah yang nyata, hati yang nyata. Maksudnya yang diinginkan oleh beliau, jujur seseorang menyambut nikmat Allah dengan cara yang seperti ini, maka Allah akan memberikan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Apakah itu rahmat? Apakah itu pertolongan? Apakah itu sesuatu yang subhanallah sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa yang lebih dan bisa melebihi daripada ketika seorang yang Allah bukakan kemampuan untuk melakukan amalan yang besar, loncatan amalan yang benar-benar besar. Ini Allah berikan kepada para sahabat. Dan kiranya ini jawaban kenapa para sahabat mampu melakukan amalan seakan-akan tanpa lelah. Seakan-akan tanpa lelah mereka bertabut, bertawajjuh. Itulah yang Allah berikan. Biografi para ulama yang kita baca, sekian puluh atau sekian puluh jilid dari kitab Syiar A'lamin Nubala, satu persatu dari para wali-wali Allah para rawi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi hanya bisa terpana dan terpesona. Karena mereka manusia, mungkin perkataan atau pertanyaan tidak demikian. Karena mengagumkan di perbayangan kita dari kemampuan untuk melakukan akan taat dan ketaatan. Memang inilah Allah anugerahkan. Dan inilah yang diangkat oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa ketika dia menyambut apapun yang Allah berikan dari sesuatu yang memang dicintai secara manusiawi dengan cara yang tadi disebutkan, maka Allah akan berikan sesuatu yang besar di luar. Bahkan subhanallah mungkin tidak terpikirkan sebelumnya bagi hamba ini. Itulah cara bagi kita saat ini. Kita ingin bahagia dengan kebahagiaan yang sejati, hakiki. Maka mari kita mencoba yang ada pada kita. Yang kita mencintainya. Bisa kita buktikan sebagai jalan mendapatkan perkara yang besar itu tadi dengan melakukan apa yang tadi disebutkan. Mensyukuri dan mempergunakan pada sesuatu yang bermanfaat. Mensyukuri dan
mempergunakan pada sesuatu yang bermanfaat pada dirinya dan orang lain. Sedikit ataupun banyak dari apa yang Allah berikan, itu bisa kita gunakan untuk kita melakukan hal ini. Syaratkan bahwa apa yang diberikan dari perkara cinta ini harus banyak, harus melimpah, harus. Bukan. Itu contoh oleh para sahabat, itu contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi memotivasi kita. Jangan sampai terlewat satu hari kecuali kita bersedekah. Biji bawang ini kita berikan kepada saudara. Kita ajarkan agama. Jika nanti kita merasakan apa yang dikatakan oleh beliau, ahdathu minal ibtihaji biha wa takatiha ibqa'iha wa barakatiha wa ja'a thawabu syakirin, yaitu umuran 'azimatan. Allah akan berikan perkara yang besar. Bahkan yang sifatnya duniawi, dalam arti dan apa yang dia cintai, apa yang memang indrawi ini suka. Ketika kita mempergunakan kepada sesuatu yang bermanfaat, itu dalam koridor agama, dan memberikan balasan yang jauh lebih besar. Makanya para ulama menyatakan orang kafir pun ketika dia berbuat kebaikan dari sisi materi yang dia berikan, maka kebaikan itu akan Allah balas dengan kebaikan. Karena dia menghendaki kebaikan dunia, maka Allah segerakan kebaikan dunia. Dia bersedekah, Allah akan lipatkan. Tapi hanya dunia yang dia dapatkan. Tapi Allah berikan. Di telinga kita, seorang muslim, dia sangat rajin menyantuni anak miskin, memberikan santunan kepada orang-orang fuqara, kepada para du'afa, yatim. Tentunya ketika diwawancara namanya ya. Kita ditanya diri kata ya bukan itu katakan dengan apa yang aku lakukan kok rezeki bertambah. Ini yang aneh. Kalau jujur dia lakukan, akan ada hal yang dahsyat yang akan Allah persiapkan untuk Allah berikan. Dan ini memang yang subhanallah, yang bagi kita. Kita semuanya merasakan. Tapi tidak bagi orang-orang yang benar-benar mereka keimanan dan soal pengaruhnya, memiliki pengaruh yang nyata sebagaimana yang dicontohkan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini contoh, semoga ini bisa melembutkan hati kita dan melatih kita untuk merasakan kebahagiaan kita bisa memberikan dari apa yang kita pilih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin suatu saat ketika dia dalam pembicaraan, tiba-tiba seorang tamu yang memberikan hadiah kepada beliau dan langsung diberikan kunci dan surat mobil. Tentunya mobil yang mewah. Dan seorang muslim tentunya akan menerima hadiah. Diterima hadiah itu. Diletakkan di samping. Tidak mengganggunya untuk dia melanjutkan pembicaraan dengan para murid-muridnya.
ada salah seorang muridnya kata, ya Syekh, tunggu aku akan melangsungkan pernikahan. Aku meminta sama Syekh untuk datang di hari disebut katanya pada jam sekian. Syekh pun ketika disebutkan akan hari yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu muridnya, dia teringat hari itu dia sudah memiliki yang sebelumnya. Dia mungkin dia tinggal dan tepat dengan waktu yang sama, tidak akan mungkin dia tinggalkan. Maka Syekh pun dan minta uzur. Dan tentunya ini menjadikan pilu hati muridnya. Dia sangat mengharapkan akan gurunya. Apa yang dilakukan Syekh Muhammad SAW ini? Di saat yang bersamaan, yang kunci mobil tewahannya masih dari samping dengan suratnya. Kemudian dia mengambil kunci surat itu dan diberikan kepada muridnya sebagai udur saya untuk tidak, atau saya tidak bisa menghadiri acara ini, hadiah untuk dengan tanpa beban. Itulah yang aneh. Tapi tentunya balasnya Allah berikan bagaimana memberikan keberkahan dalam kehidupan. Beli dalam dan sakit pun kecuali keceriaan. Dan Allah berikan semangat untuk menyampaikan kebaikan dalam keadaan yang sesulit apapun. Dan di akhirat tempat lagi waktu di bulan Ramadan, di mana beliau biasa memberikan kajian di Masjidil Haram. Tempat waktu itu dan menghadiri serta berhadapan dengan kursi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak ada di majelis itu, tapi suaranya keluar. Ternyata beliau sedang dalam penanganan para ahli medis karena penyakitnya berat. Namun beliau dalam keadaan yang demikian berat meminta untuk tetap memberikan apa yang beliau miliki dari ilmu agama. Sampai ketika diingatkan untuk istirahat, pikirannya untuk beristirahat, maka beliau tetap mengingatkan. Sampai akhirnya beliau dibawa di ruangan khusus, di bawah pengawasan para dokter yang mengawasi kesehatan beliau. Beliau menyampaikan nasihat dan ceramahnya di ruangan khusus dengan pengawasan para ahli medis. Hal seperti inilah yang betul-betul dirasakan oleh orang-orang beriman sebagai kebahagiaan. Itulah yang bukan kepalsuan. Adapun yang lain, apa yang mereka rasakan? Bahagia mendengarkan lagu-lagu. Coba habis lagu itu. Setelah dia putar, yang adalah jiwanya. Dia mengkonsumsi narkoba untuk supaya tenang. Dia merasakan fly setelah dia telah mempergunakan barang-barang yang haram ini. Tapi selepas itu apa yang dirasakan? Dia berupaya untuk menghabiskan masa liburnya, weekendnya, bersama orang-orang di kalangan desa yang menghambur-hamburkan uang, mengundang seorang artis yang terkenal, tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, bahagia mereka. Dia, kami senang, kami bahagia. Selesai acara itu, kembali suram, kembali muram. Tidak ada arti dilakukannya. Ini membedakan.
Maka coba tiap kita melakukan sesuatu ketika Allah memberikan anugerah dari sesuatu yang kita yang menyenangkan. Bagaimana hal ini menjadi wasilah bagi kita untuk kita benar-benar menerimanya dan menyambutnya dengan sebuah kesiapan untuk bersyukur dari apa yang dimilikinya dan memanfaatkan apa yang dimilikinya. Keberhasilan akan mendatangkan benar-benar sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat. Yang perlu di sini dan kita contohkan. Jadi dicontohkan oleh Syekh harta, kekayaan. Bagaimana kita meletakkan pandangan kita? Bagaimana kita meletakkan pandangan mata fisik kita? Dan bagaimana kita meletakkan dan memposisikan pandangan hati kita berinteraksi dengan hal ini? Subhanallah. Jujur kita ingin senang, ingin bahagia. Buat benahin di sisi ini. Kita mencoba, kita bersama. Allah dari Allah kita masih jauh. Kita masih merasakan kering. Dengan apa yang kita baca bersama ini, semoga menggugah kita semuanya. Untuk dan menikmati sisa kehidupan ini untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan memang Syekh Sa'idi rahimahullah pada pembahasan yang pertama ini, sebab yang pertama ini dari 8 sebab, memang beliau yang pada pembahasan yang lainnya nanti akan sangat ringkas. Tapi memang pada poin yang pertama ini beliau berpanjang lebar untuk mengingatkan. Karena ini poin yang penting. Al-iman wal amal salih. Al-iman wal amal salih. Demikian yang bisa sampaikan malam hari ini mengenai waktu istirahat para jamaah semuanya, dan semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.